Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan kita masih ada di dalam pemeliharaannya, di dalam kasih-Nya, di dalam kemurahan-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur, berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari saya ajak semuanya untuk menyanyi bersama-sama, memuji, mengagungkan akan nama Tuhan, memulai ibadah online kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu yang indah bagi kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami rindu merasakan hadirat-Mu. Saat ini kami rindu bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kerjakan sukacita yang besar di dalam kehidupan kami. Biarlah kami memuji, mengagungkan Engkau dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pemeliharaannya nyata bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kudus
kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau ada bersama-sama dengan kami ketika kami memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kehidupan kita. Biarlah kita tidak takut, tetapi teruslah memuji, mengagungkan akan nama Tuhan, karena ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita mengucap syukur, Tuhan kerjakan kekuatannya, kesanggupannya bagi kehidupan kita semua. Puji Tuhan, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Kita nyanyikan pujian ini bersama. Haleluya. Bahwa Tuhan juga Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Yakinlah, hanya firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan yang kita perlukan untuk menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita, memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Sungai-Mu Tuhan yang mengalir dalam. Kita nyanyikan pujian ini. Yang mengalir dalam, 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 yang mengalir dalam
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan meninggikan akan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu saat ini dengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun setiap langkah kehidupan kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap terima firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau pada kesempatan yang bahagia, yang berbahagia, yang indah dan mulia ini kita dapat beribadah, walaupun beribadah lewat kebaktian online, tapi saya percaya kita tidak kehilangan sukacita dalam peribadatan kita pada saat ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita segera melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam surat Rasul Petrus yang pertama, surat Rasul Petrus yang pertama di pasal yang keempat, kita akan membaca pada ayatnya yang ke-19. 1 Petrus pasal 4, kita akan membaca di ayat yang ke-19. Berbunyi demikian. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, kita tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan masalah, penderitaan, kesusahan hidup yang kita alami. Tetapi, kalau kita membaca ayat yang sudah kita baca tadi, Rasul Petrus katakan bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan yang harus menderita, gitu dikatakan di sana, yang harus menderita karena kehendak Allah. Dia katakan, baiklah kita menyerahkan jiwa kita, baiklah kita mempasrahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Tadi saya katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan mengalami penderitaan, pasti akan mengalami kesusahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam setiap penderitaan dan kesusahan yang kita alami di dalam dunia ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Rasul Petrus katakan, baiklah kita menyerahkan hidup kita kepada dalam tangan Tuhan. Kita mempasrahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dengan kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka kita akan melakukan segala kehendak Tuhan dengan baik dan benar dan setia. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka di situ dengan sendirinya kita akan setia kepada Tuhan. Kita akan melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan kehendaki. Memang untuk masuk pada fase ini tidak mudah untuk kita masuk pada situasi seperti ini. Kenapa? Karena seringkali kedagingan kita berontak. Muncul kedagingan kita, membuat seolah-olah kita tidak terima dengan keadaan ini. Dan ini adalah sesuatu yang lumrah, yang terjadi kepada siapapun.
ketika dia menghadapi penderitaan. Tetapi Rasul Petrus memberikan sebuah jaminan di dalam tulisannya ini bahwa kalau kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka kita akan hidup menurut kehendak Tuhan. Kita akan dengan mudah tunduk pada kehendak Tuhan. Walaupun secara manusia tadi saya katakan kita bertolak belakang, tetapi dengan kita belajar untuk taat, belajar mempasrahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita melihat pertolongan Tuhan dan kita akan dengan mudah hidup tunduk pada kehendak Tuhan. Karena kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus juga berkata di dalam ayatnya yang ke-12, dia katakan di sana begini, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu." Ayat 13, "Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya." Ternyata inilah yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalaupun kita harus mengalami berbagai macam persoalan penderitaan dalam hidup kita, Rasul Petrus katakan, berbahagialah kita. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi segala sesuatu penderitaan, kesusahan dalam hidup kita, membuat kita mempasrahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Semakin kita diuji, semakin kita mengalami penderitaan, semakin kita akan berpasrah kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita harus beribadah dari rumah, kita harus bekerja dari rumah, segala aktivitas kita lakukan dari rumah. Banyak orang yang bekerja dari rumah, dia harus melakukan pekerjaan dari rumah lewat Zoom kah itu. Dengan kita beribadah seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses link lewat YouTube. Ini adalah bagian dari Tuhan sedang mengizinkan kita untuk mengalami hal ini, sehingga kita akan tetap berharap kepada Tuhan, membuat kita bergantung kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, semakin kita ada dalam satu situasi yang tidak mengenakan, kita ada dalam penderitaan, kita ada dalam pencobaan, biarlah kita tetap lebih mempasrahkan diri di dalam tangan Tuhan. Jangan kita coba menentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena kalau kita menentang, itu berarti kita tidak akan tunduk pada kehendak Tuhan. Tapi semakin kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, membuat kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga untuk kita melakukan kehendak Tuhan, itu akan lebih mudah ketika kita tunduk pada kehendak Tuhan. Karena Rasul Petrus katakan, ketika kita berjumpa muka dengan muka, ketika Yesus menyatakan kemuliaannya, kita akan bersukacita. Segala penderitaan yang kita alami digantikan dengan sukacita. Kalaupun kita masih ada di dalam dunia, berarti Tuhan akan tetap memberikan kepada kita penghiburan, kekuatan. Sehingga setelah kita melewati masa-masa yang sulit itu, membuat kita bersukacita karena Tuhan menolong kita. Tetapi dengan catatan, tadi Rasul Petrus katakan, kita harus semakin berpasrah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mempasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan sebuah alasan bagi kita untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa penderitaan ini tidak selesai-selesai? Kenapa saya harus menderita seperti ini?
bukan sebuah alasan yang Tuhan mau itu bagi kita untuk kita ucapkan, tetapi yang Tuhan mau ketika kita semakin kita mengalami penderitaan, semakin kita berpasrah kepada Tuhan, semakin kita hidup menurut kehendak Tuhan, semakin kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Nah, disitulah ketundukan kita kepada Tuhan mulai terbentuk, dan kita mulai belajar hidup menurut kehendak Tuhan lagi, bukan menurut kehendak kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, memang tidak enak ada dalam situasi yang seperti sekarang ini, yang sementara kita jalani. Tidak enak. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan situasi yang biasanya kita tidak menggunakan masker, biasanya kita kemana-mana kita bebas melakukan pertemuan dengan siapa saja, kita datang beribadah, kita bisa duduk berdekatan, tetapi sekarang tidak bisa karena virus ini. Tetapi semakin kita mengalami seperti itu, justru membuat kita semakin berpasrah kepada Tuhan. Dalam situasi yang tidak enak sekarang ini, mari kita lebih dekat kepada Tuhan lagi. Mari kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Lebih mempasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena di sanalah kita akan melihat Tuhan bekerja dengan sangat baik dalam hidup kita. Semakin kita mempasrahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka semakin Tuhan leluasa untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Semakin Tuhan bebas untuk bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau kita menentang, ingat loh, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup setiap orang percaya itu atas izin Tuhan dan kehendak Tuhan. Itu atas kehendak Tuhan. Untuk membuat kita semakin pasrah kepada Tuhan. Dan setelah kita pasrah di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan dengan bebas bekerja dalam hidup kita. Kita akan membiarkan Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Kita akan bebas membiarkan Tuhan bekerja dengan indah dalam hidup kita. Karena itu Rasul Petrus katakan, berbahagialah, bersukacitalah untuk hal itu. Jangan kita terlalu lama hidup di dalam kesedihan atau ketakutan atau kekhawatiran dengan situasi sekarang ini, tetapi kita harus bersukacita. Artinya kita bersukacita, kita mempasrahkan hidup kita kepada Tuhan, karena ada sesuatu yang indah yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Semakin kita berpasrah di dalam tangan Tuhan, semakin bebas dan leluasa Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan indah dan mulia. Dan semakin kita dibentuk oleh Tuhan menjadi satu pribadi, menjadi anak Tuhan yang sempurna di mata Tuhan. Jangan coba kita menentang atau jangan coba kita melawan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita melawan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita sedang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita sedang menghalangi Tuhan untuk menyatakan kuasa dalam hidup kita. Tapi kalau kita berpasrah, maka Tuhan akan dengan leluasa bekerja dalam hidup kita. Dan Dia akan membuat kita menjadi sesuatu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi satu pribadi yang selalu tunduk pada kehendak Tuhan. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-14, Rasul Petrus berkata begini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan ada di antara kamu, dikatakan oleh Rasul Petrus ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Berbahagialah kalau kita harus menghadapi hal-hal seperti ini. Kita difitnah karena nama Tuhan.
Saya percaya kalau orang yang sudah menyerahkan sepenuhnya hidupnya ke dalam tangan Tuhan dan dia hidup tunduk menurut kehendak Tuhan, dia difitnah, dia dinista, dia tidak akan terpengaruh dengan hal tersebut. Kenapa? Karena dia sudah mempasrahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja. Kalau orang memfitnah kita, bukan bagian kita, bukan urusan kita untuk membalas itu. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kita pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang bertindak. Maka kalau Tuhan yang bertindak, dia akan bekerja dengan indah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika kita berpasrah ke dalam tangan Tuhan, semakin kita berpasrah, semakin kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan dengan leluasa bekerja dalam hidup kita. Kalaupun kita harus mengalami fitnah, Rasul Petrus katakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Tuhan akan membela kita. Yesus akan membela kita. Dia adalah pembela yang setia, yang selalu membela kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, percayalah, Tuhan akan menolong dan membela kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan selalu memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan ketika kita tidak berdaya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan itu kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita menentang, jangan pernah kita memprotes apapun yang terjadi dalam hidup kita atas kehendak Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang baik, yang telah mengizinkan itu untuk menjadikan kita menjadi orang yang semakin berpasrah ke dalam tangan Tuhan, menjadi orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Kemudian Rasul Petrus berkata, ayat yang ke-15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Rasul Petrus harus menegaskan hal ini, jangan ada orang yang menderita karena menjadi seorang pembunuh, menjadi seorang pencuri, penjahat, atau pengacau. Itu adalah satu teguran yang keras. Artinya bahwa kita jangan sampai mengalami hal itu. Tapi sekali lagi saya katakan, orang yang berpasrah kepada Tuhan, yang hidup menurut kehendak Tuhan, tidak menentang dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, pasti dia akan terhindar dengan hal-hal seperti ini. Saya yakin dia akan terhindar dengan hal-hal seperti ini. Apakah dia akan menjadi seorang pembunuh? Saya percaya tidak akan terjadi dalam setiap orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau dia hidup menurut kehendak Tuhan, dia tidak akan menjadi seorang pencuri. Dia tidak akan menjadi seorang penjahat. Kenapa? Karena dia hidup menurut kehendak Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa bukan berarti kita sudah menjadi sempurna. Kita sedang mengarah ke sana. Semakin kita berpasrah kepada Tuhan, semakin kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Karena kalau kita dipermalukan karena menjadi seorang pembunuh, karena menjadi seorang penjahat, karena menjadi seorang pencuri, itu sesuatu yang mempermalukan nama Tuhan. Kalau itu terjadi dalam kehidupan anak Tuhan. Tapi orang yang selalu berpasrah kepada Tuhan, yang hidup menurut kehendak Tuhan, dia tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. Karena dia telah mempasrahkan hidupnya, dan dia akan selalu tunduk kepada kehendak Tuhan. Hidupnya ada di dalam kehendak Tuhan. Tapi bukan berarti kita robotnya Tuhan, bukan. Tetapi ketika kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kita berpasrah ke dalam tangan Tuhan, dan kita hidup menurut kehendak Tuhan, Tuhan selalu
menghalangi kita untuk kita bertindak bukan menurut kehendak Tuhan. Itu yang dimaksudkan kita mempasrahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menghindarkan kita. Kita tetap hidup sesuai dengan apa yang harus kita lakukan, sebagaimana kita lakukan. Tetapi ketika kita mulai mengarah kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada hal-hal yang dosa, maka Tuhan lewat Roh Kudus-Nya, Dia akan membawa kita untuk terhindar dari hal-hal seperti itu. Sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang di luar kehendak kita. Artinya hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak menjadi seorang pencuri, kah itu penjahat, kah pembunuh, kah? Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Tuhan, dan kita sudah mempasrahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah kita mempasrahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Semakin kita diproses, semakin kita dibentuk, semakin membuat kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita menentang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang tidak mengenakan itu. Jangan kita coba-coba menentang, kita keluar, kita menghindar. Tapi biarlah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang bertindak. Saya percaya kalau Tuhan yang bertindak, Dia akan bertindak dengan indah, dengan mulia dalam hidup kita. Ayat selanjutnya dikatakan di sana, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Haleluya. Orang-orang yang mengalami penderitaan karena Tuhan, dia harus bersuka cita, dia harus memuliakan Tuhan. Kenapa? Dia menderita karena Tuhan. Kita menderita karena Tuhan. Kita mengalami kesusahan karena Tuhan. Tuhan akan menggantikan kita dengan sukacita yang mulia itu. Tuhan akan menggantikan kita dengan sukacita yang tidak dapat terkatakan. Karena kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalaupun kita mengalami penderitaan karena Tuhan, percayalah, Tuhan pasti akan membela dan menolong kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Kalaupun kita harus mengalami kerugian karena Tuhan, nggak usah takut. Tuhan pasti membela. Nah, dalam fase-fase seperti ini terkadang kedagingan kita seringkali muncul dan seringkali coba untuk menentang. Nah, disinilah kita diminta untuk mempasrahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Disinilah kita dituntut untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Sekali lagi, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menolong kita. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan penghakiman itu dimulai dari rumah Allah sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah mulai memproses, Allah mulai menyatakan kuasanya, melakukan pembersihan lah, saya mau katakan pembersihan dari setiap dosa. Itu dimulai dari orang-orang yang percaya. Itu dimulai dari anak-anak Tuhan. Tuhan mulai membersihkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Kalau kedapatan ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Petrus katakan, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya kepada Allah?
Ayat selanjutnya, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kalau penghakiman itu datang dalam kehidupan kita, saya percaya kalau penghakiman itu datang dan dimulai dari rumah Allah, artinya dari setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita sudah menyerahkan, mempasrahkan hidup, kita hidup menurut kehendak Tuhan, maka kita akan keluar sebagai seorang yang sempurna di mata Tuhan. Kita tidak usah takut dengan segala sesuatu itu, karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan itu pun perlu perjuangan dari kita. Bukan tidak ada perjuangan, kita melewati proses untuk itu. Orang-orang yang setia hampir saja tidak dapat diselamatkan. Apalagi mereka yang tidak setia, apalagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Injil. Sedangkan orang-orang yang setia hampir saja jatuh. Hampir saja tidak mengalami pertolongan Tuhan, apalagi yang tidak setia. Tapi kalau kita setia, kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan penolong, pembela kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang hidup menurut kehendak Tuhan, baiklah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, dan biarkan Tuhan bekerja, bertindak semau-maunya Tuhan, semenurut kehendak Tuhan saja. Biarlah Tuhan bekerja. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia itu. Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin orang memfitnah kita, mungkin kita harus menderita karena kita hidup menurut kehendak Tuhan. Percayalah, kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membela kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Biarlah membuat kami tetap setia kepada Engkau, biarlah membuat kami tetap percaya dan berharap kepada Engkau. Tuhan, tolong setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau berikan kepada mereka kekuatan, kemampuan itu untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Karena kami percaya Engkau-lah pembela kami, Engkau-lah penolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami terima firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memasuki dalam perjamuan yang kudus ya Tuhan. Di harapan kami ada roti dan anggur Tuhan. Mari Engkau sucikan, kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah roti dan anggur ini Tuhan mendatangkan berkat bagi kami. Mendatangkan pemulihan, kesembuhan bagi kami. Tuhan, sucikan kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami makan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan melakukan perjamuan yang kudus pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih buat Golgota, ku bebas.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melakukan perjamuan kudus pada saat ini. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Terima kasih, kita bersyukur buat pengorbanan Yesus di Bukit Golgota. Dengan pengorbanan Yesus di atas Bukit Golgota, menjadikan kita anak-anak Tuhan, menjadikan kita orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus, saya akan membacakan ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Sebelum itu mari kita mengambil roti, kita mengangkat dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Haleluya. Ini adalah tubuh Yesus, tubuh yang terpecah, yang hancur demi keselamatan kita. Mari kita makan dengan iman, dengan yakin bahwa Yesus mati karena menebus dosa kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu bagi kami, Tuhan. Engkau yang melayakkan kami, Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan ini, mengambil cawan ini, mengangkat cawan ini. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Haleluya. Ini adalah darah Yesus. Darah yang tercurah di atas kayu salib demi keselamatan kita. Dengan darah ini yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Haleluya. Kita bersyukur buat pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kita berterima kasih buat kemurahan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami, Tuhan. Haleluya. Engkau yang melayakkan kami. Engkau yang sudah mengizinkan kami mengalami pertolongan dari Engkau, ya Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau menghapus segala dosa-dosa kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan semua hidup kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin menyertai kehidupan kami, langkah-langkah hidup kami. Kami ada di dalam kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau tolong kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam kami melewati hari-hari ini Tuhan, situasi sekarang ini Tuhan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau, kami tetap bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Biarlah dengan hal ini membuat kami semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Semakin kami sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikuti kebaktian online ini. Di mana saja mereka berada saat ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing.
Tuhan melawat memberkati mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka kembali Tuhan, yang mengalami kelemahan iman, kelemahan tubuh Tuhan. Tolong Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, berikan pengharapan baru dalam hidup mereka, untuk mereka tetap pasrah hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.